demo tuh mustahil nggak ada dalangnya. Jadi rakyat tuh nggak bisa bergerak secara organik. Dia tuh harus dikomando. Itu adalah hukum sosial manusia, di mana kalau mereka berkumpul dalam jumlah yang besar, mereka tidak akan kompak bergerak ke arah yang sama tanpa komando. Nah, tapi kalau pemimpinnya nggak ada, pemimpin demonya nggak ada, ya mereka nggak akan bisa mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya demo tuh pasti ada yang menggerakkan. Apakah yang menggerakkannya adalah orang baik, atau proksi, atau orang jahat, atau bahkan intel? Nah, kita nggak tahu. Amerika Serikat itu menggunakan media-media untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yang berkuasa. Ya, apakah ada kepentingan asing dalam hal ini? Ya tentu saja ada. Apakah nanti Pak Prabowo juga akan digulingkan seperti Pak Harto dan sebagainya? Saya tidak tahu. Cuman yang jelas ada kemiripan itu. Ada kemiripan itu. Situasi demonstrasi di negeri ini semakin meluas. Sampai video ini direkam aja guys, itu udah terjadi di beberapa kota. Awalnya, tuntutan rakyat itu jelas, kayak misalnya nonaktifkan anggota dewan yang nggak kompeten, tunjangan DPR yang terlalu besar, terus juga RUU perampasan aset. Nah, karena aksinya itu makin meluas, sekarang tuh jadi rawan banget ditunggangin sama disusupin. Oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab dan punya kepentingan lain selain kepentingan murni aspirasi rakyat. Nah, takutnya dibelokin tuh jadi misalnya penjarahan, isu SARA yang semakin melebar, perusakan fasilitas umum, dan juga terjadi pembakaran. Kemarin tuh sampai ada yang komen gara-gara gue ngomong kayak gini. Bang Fajar, 150 juta lu udah cair ya? Lah justru gue ngomong kayak gini, gue ngingetin supaya kita itu on the track lagi ke substansi awal tuntutan rakyat. Jangan sampai malah dibelokin jadi misalnya pembakaran-pembakaran tadi yang justru ngerugiin rakyat-rakyat juga ujung-ujungnya. Nah pertanyaannya, siapakah oknum yang bermain dan kurang ajar sehingga dia membelokkan narasi-narasi yang awalnya itu tulus, murni rakyat menyampaikan aspirasinya. Banyak teori liar mengatakan kalau katanya geng Solo dibalik kejadian ini. Ada yang bilang mafia yang kemarin lagi diberantas kasus korupsinya. Ada juga yang bilang katanya ini kerjaan asing. Bahkan ada yang bilang juga Pak Prabowo sendirilah pelakunya. Nah semua itu menurut gue masih belum jelas dan pasti. Tapi ada satu hal kemarin pertanyaan yang masuk ke kepala gue guys. Apakah kira-kira Pak Prabowo akan mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh mertuanya, yaitu Pak Harto tahun 98. Nah, kejadian 98 itulah yang tentunya tidak kita harapkan terjadi lagi pada kali ini. Makanya, di video kali ini gue bersama Guru Gembul membahas tentang kemungkinan-kemungkinan itu, di mana ternyata zaman Pak Harto serta Bung Karno juga pernah mengalami hal seperti ini. Video ini juga dibuat supaya kita jangan cepat-cepat terprovokasi, tetap fokus pada tuntutan awal. Jangan sampai malah justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang punya kepentingan lain. Di part sebelumnya. Kebanyakan pasti demo itu adalah keresahan masyarakat. Ayo kita akumulasikan, pimpin satu orang untuk dijadikan sebagai komandannya, kemudian bergerak serempak. Nah, dan jadi itu dalam tanda kutip itu dikomando kan, dikomando. Tapi atau dalam tanda yang lebih ini ada dalangnya di situ, ya ada. Jadi tapi apakah dalangnya itu orang baik, orang yang punya tujuan mulia, atau orang yang cuman bikin rusuh untuk merekayasa masyarakat, itu kita nggak tahu. Demonya beda-beda. Bung Karno kan pernah membubarkan DPR dalam dekret presiden gitu. Iya. Itu sebenarnya hasilnya efektif nggak sih saat itu? Kalau efektif iya, karena DPR-nya beneran bubar. Kita balik ke belakang lagi. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu nih sama penonton ya.
Demo 98 kan ada satu versi konspirasi lah yang bilang asing tuh dibalik jatuhnya rezim Soeharto gitu. Sehingga ada pertanyaan nih, mungkin nggak terulang di Pak Prabowo menantunya gitu? Itu bukan teori konspirasi sih Kang. Jadi gini nih ya, setiap kejadian itu pasti melibatkan banyak pihak. Gak mungkin satu atau dua. Jadi kalau misalkan ada peristiwa G30S, versi pertama pelakunya adalah PKI, versi kedua pelakunya adalah Angkatan Darat, versi ketiga pelakunya adalah Bung Karno. Yang versi yang paling masuk akal adalah semua di antara mereka tuh terlibat pada pos-pos tertentu. Gitu kan? Nah, jadi misal dalam krisis ekonomi 98, kemudian menjatuhkan Pak Harto, itu bukan teori konspirasi karena siapa? Seth Blatter, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Yang itu presiden IMF. Okay. Dia sudah mengakui secara terbuka bahwa kamilah yang secara sengaja menjatuhkan Pak Harto. Dengan cara apa? Bikin kebijakan-kebijakan, program-program yang diberikan kepada Pak Harto yang secara sengaja kalau program itu dijalankan itu akan menambah krisis ekonomi berlipat ganda. Jadi misal Pak Harto ngelihat kondisi Indonesia itu lagi jatuh-jatuhnya. Kemudian datanglah IMF. Saya ada solusinya. Solusinya adalah saya punya paket bantuan. Tapi dalam waktu 3 bulan naik 3 kali lipat bunganya. Misalkan, terima nggak? Kalau mau terima, oke. Tapi syaratnya, 1, hilirisasi stop. Industrialisasi stop. Kemudian ya yang macam-macam itu stop. Itu syarat dari IMF. Dan Pak Harto terima itu. Akhirnya apa? Indonesia terjerat dalam hutang IMF dan syarat-syarat itu semuanya dipenuhi. Industrialisasi Indonesia itu dihentikan pada waktu itu. Iya kan? Padahal mulai bergejolak saat itu ya. Iya, padahal udah mulai naik Indonesia pada waktu itu. Tapi dihentikan. Nah, kemudian kata Presiden IMF itu, dia mengatakan, ya kami secara sengaja menjatuhkan Pak Harto karena kami punya kepentingan untuk menggulingkan dia. Itu terbuka aja. Dia ngomong itu ngomong itu? Ngomong. Terbuka. Dia di ngomong. mana itu kan? Bisa dicari itu? Bisa googling aja cari. Atau saya juga pernah bikin video beberapa di itu, nanti bisa dicek lah di situ. Itu dia tuh ngomong secara terbuka bahwa ya kami tuh gak suka sama Pak Harto karena Pak Harto itu otoriter, karena Pak Harto itu bla 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 dan sebagainya. Tapi pada waktu itu titik poin sebenarnya adalah karena Amerika Serikat sudah tidak lagi membutuhkan Pak Harto. Kenapa tidak lagi membutuhkan? Karena Amerika Serikat pada waktu itu menaikkan Pak Harto untuk menjaga Asia, minimal Asia Tenggara secara spesifik, untuk tidak jadi komunis. Nah, Pak Harto itu kan yang memberantas G30S kan. Yeah. Nah, Pak Harto itu yang dan anti banget sama komunis. Yeah. Dan mempropagandakan kepada masyarakat Indonesia betapa keji dan buruknya komunis. Gitu kan. Nah, jadi Amerika Serikat itu sangat membutuhkan Pak Harto untuk bisa menstabilkan Asia, untuk meminimalisir persebaran komunisme melalui Pak Harto. Tapi tahun 91 komunisme runtuh. Jadi Amerika Serikat sudah tidak lagi butuh pada Pak Harto. Nah, Pak Hartonya otoriter, tidak kemudian mulai kemandirian, kemudian mulai memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Jepang, dengan negara-negara Arab dan sebagainya. Tapi sebelum kita ke sana ya, kayak program swasembada pangan gitu. Ya. Itu mungkin kan Amerika nggak suka gitu. Iya, jadi gini, Amerika Serikat itu bukan hanya cari aman. Tapi Amerika Serikat itu adalah cari potensi bahaya dari negara-negara yang akan maju. Kalau misalkan ada negara yang lain yang akan maju, mereka khawatir sama seperti seorang raja yang tidak mau digulingkan oleh calon raja. Di zaman dulu tuh sampai ada raja yang ngebunuh anaknya sendiri demi agar tidak, atau misalkan dalam kerajaan Banten itu anak sama bapak perang memperebutkan tahta. Dan itu adalah hal yang lumrah. Sekarang bayangkan dalam entitas politik yang jauh lebih besar, Amerika Serikat menganggap bahwa diri mereka sekarang tuh raja.
menguasai dunia, jadi polisinya. Mereka tuh menganggapnya seperti itu. Maka beralasan kalau mereka itu berusaha untuk menghentikan kemajuan negara-negara lain atau memastikan bahwa negara-negara lain itu bekerja untuk kepentingannya sendiri. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan Eropa, orang Amerika Serikat itu nggak terlalu curiga. Karena kita sebangsa lah. Yang kamu pikirkan, saya juga pikirkan. Tapi kalau misalkan Asia atau Afrika, wah, ini sumber daya alamnya udah banyak. Kalau misalkan berontak sama saya, wah jangan sampai kejadian seperti itu. Gitu. Iya, jadi Amerika Serikat itu wajib untuk mengontrol, tidak wajib untuk mengontrol kemajuan mereka, wajib untuk mengawasi tindak tanduk mereka, industrialisasi mereka dan sebagainya. Misalkan Jepang, Korea maju. Ya, tapi kan Amerika Serikat di situ juga dapat keuntungan dari kemajuan itu. Gitu. Nah, jadi Amerika kalau nggak salah di Korea ya, itu kan pangkalan militernya di situ kan. Ada, iya gitu. Nah, jadi Jepang, oke, silahkan maju, Korea silahkan maju, karena di sebelahnya itu ada Korea Utara dan Cina gitu. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya memang ada kepentingan-kepentingan Amerika Serikat untuk menghalangi negara lain untuk maju. Berarti saat itu Amerika ngelihat kayaknya Indonesia potensi maju pada saat itu. Kalau masih Pak Harto. Indonesia potensi maju dan potensi melawan Amerika Serikat. Karena Indonesia pada waktu itu tuh mulai akrab ke negara-negara Arab dan mulai akrab dan sudah sangat akrab sebenarnya dengan negara-negara Asia Timur. Ditambah lagi misalkan Pak Harto itu tidak sesuai kepentingannya dengan Amerika Serikat. Jadi tidak sesuai kepentingan dengan Amerika Serikat itu dimulai dari tahun 74. Tahun 74 itu ada peristiwa Timor Leste gitu kan. Nah, peristiwa Timor Leste itu kan Pak Harto dan Amerika Serikat itu dalam tanda kutip bekerja sama. Amerika Serikat yang memberikan perlindungan diplomatik dan memberikan suplai senjata kepada Indonesia agar Indonesia memberantas orang Timor Leste, karena di sana yang kuat itu Fretilin, Partai Komunis. Kata Amerika Serikat, ya silakan aja, tapi nggak usah bilang-bilang. Cuman kalau ada kasus apa-apa, nanti sama saya dilindungin lah. Asal kamu pastikan bahwa tidak ada perkembangan komunisme di wilayah situ. Soalnya kan di Asia Tenggara Vietnam udah komunis. Iya. Apalagi Laos. Iya. Kamboja. Iya. Myanmar. Ya pada waktu itu masih OTW, cuman udah sangat kuat gitu kan. Nah, jadi Amerika Serikat tuh bikin deal-dealan sama Pak Harto untuk Timor Leste. Tapi rakyatnya itu kan nggak setuju. Nah, pertentangan antara rakyat dengan pemerintah Amerika Serikat itu kuat sekali pada waktu itu. Kenapa Indonesia dalam tanda kutip dipersilahkan mencaplok wilayah Timor Leste untuk kepentingan Amerika Serikat? Ini rakyatnya itu marah sebenarnya. Nah, di situ ada friksi dan kemudian sedikit demi sedikit Pak Harto dengan Amerika Serikat itu ya beda jalan, beda tujuan gitu. Nah, Pak Harto itu pengen Indonesia lebih mandiri, sedangkan Amerika Serikat khawatir kalau ada negara-negara yang terlalu mandiri, gitu kan? Nah, jadi ya akhirnya ini juga bukan teori konspirasi, saya pikir. Bulan apa ya? Dari tahun 97 sampai tahun 98 awal, media-media di Amerika Serikat itu mewartakan tentang betapa besarnya korupsi Pak Harto. Majalah Times misalkan, menyebut Pak Harto itu adalah salah satu orang paling kaya di dunia, karena korupsinya di Indonesianya besar, misalkan begitu ya. Soal korupsinya yes, tapi apakah dia menjadi yang terkaya di dunia atau salah satu yang terkaya dengan 15 miliar dolar katanya uangnya dan lain-lain? Ya itu silahkan pikirkan lagi gitu. Cuman maksudnya Amerika Serikat itu langsung bikin di majalah Times itu, kemudian atau New York Times gitu. Ada beberapa majalah yang lain dan itu tuh membanjiri Indonesia. Akhirnya dikutip sama media-media di Indonesia, akhirnya menebar kebencian masyarakat Indonesia terhadap Pak Harto. Akhirnya ya gelombang demo terjadi. Kemudian Pak Harto juga langsung menghubungi kalangan oposisi-oposisi Pak Harto, termasuk juga Amin Rais. Nah, dihubungi? Ya nggak tahu bagaimana cara menghubunginya gitu. Ya tapi yang jelas ada hubungan yang kuat. Jadi tiba-tiba oposisi-oposisi di era Pak Harto itu bersatu, padu, dan kemudian melakukan perlawanan secara sistematis.
Kan pada waktu itu ada Pak Amin Rais, ada Gus Dur, ada Ibu Megawati, ada Sri Sultan, kemudian ada Sri Bintang Pamungkas. Satu atau beberapanya, koreksi jika saya salah. Nah itu kan kelompok-kelompok yang dulunya jadi oposisi. Kayak Gus Dur misalkan. Gus Dur tuh oposisi terhadap Pak Harto. Tetapi apakah dia berani sampai menggulingkan dan mempertaruhkan rakyat Indonesia se-chaos itu gitu? Ya saya pikir sih ada pertimbangan yang lain gitu. Tapi intinya Amerika Serikat terlibat dalam hal ini. Mulai dari ngomporin bikin medianya, kemudian juga menyusup dengan berbagai NGO mungkin gitu ya. Kemudian dia juga langsung bikin paket-paket bantuan yang memalsukan, seperti lewat IMF dan lain-lain itu. Di luar memang pada saat itu juga rakyat resah lah gitu ya, dengan kebebasan, terus juga ekonomi yang nyungsep gitu kan. Iya. Ini kita bahas ini tadi kira Pro Soeharto, enggak juga ya. Maksudnya ini enggak, kita sebut Pak Harto itu koruptor. Kita bahas kan tentang ini ya, apa? Jadi ya, kemungkinan konspirasi tadi. Oke, lanjut lagi. Jadi maksudnya ini kita tuh jangan pernah berpikir tuh hitam putih gitu. Jadi ketika misalkan kita membahas kebaikan Pak Prabowo gitu, bukan berarti kita tuh mendukung. Atau kita mengkritik Pak Prabowo, bukan berarti kita tuh jadi haternya, bukan. Kita tuh fokus pada fakta objektif. Dan Pak Harto itu udah berkali-kali kan kena kasus korupsi. Nah cuman apakah korupsinya itu sampai segede gaban gitu? Ya itu ada desakan dari Amerika Serikat secara khusus untuk menggulingkan Pak Harto. Tapi apakah Pak Harto pada waktu itu memang layak digulingkan? Ya saya pikir layak. Cuman caranya pada waktu itu yang terlalu chaos gitu. Dan akhirnya menghasilkan perubahan-perubahan yang terlalu impulsif gitu. Saya pikir pada waktu belum siap gitu ya. Ya semuanya tidak siap dalam revolusi. Ya tapi belum siap lah pada waktu itu. Terlalu euforia, terlalu kacau. Seharusnya sih tidak seperti itu. Coba bayangkan seandainya mengandai-andai aja. Berandai-andai aja. Seandainya pada waktu itu gak ada Pak Harmoko. Kan Pak Harto itu sebenarnya sudah pengen lengser sejak tahun 1900-an tuh udah, wah saya udah cukup nih. Sebelum Ibu Tin wafat? Iya, sebelum Ibu Tin wafat. Oke. Bahkan Ibu Tin juga sudah memperingatkan berkali-kali, ya, ayo kita lengser ke Prabowo, kita menjalani hidup normal, bla 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 bla. Cuman pas tahun 95 apa berapa tahun 95, Pak Harto tuh langsung didatengin sama Pak Harmoko. Pak, rakyat Indonesia itu masih membutuhkan bantuan Bapak. Coba kalau Bapak lengser, pengganti siapa menurut Bapak? Gak ada yang jelas kan, gak ada yang pasti kan. Itu saya udah keliling ke seluruh Indonesia mengeluh-elukan nama Soeharto. Please Pak, jangan turun. Nah akhirnya Pak Harto beneran gak turun, dapat laporan dari pembisik itu. Makanya pembisik itu sangat berbahaya. Nah pembisik tidak jadi turun dan akhirnya dia diturunkan secara paksa. Nah pada waktu itu kenapa diturunkan secara paksa? Katanya Pak Harto pengen lengser, tapi kok malah dituruninnya aja harus paksa gitu. Ya karena pada waktu itu Pak Harto pengen lengser secara baik-baik, bukan lengser dengan diturunkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Tapi yang jelas dari pihak dalam, dari pihak luar emang menghendaki agar Pak Harto itu lengser pada waktu itu. Coba kalau sedikit berkompromi sedikit aja, Pak Hartonya lengser, kemudian tidak ada kekacauan ini itu, ya mungkin kita masih punya jatah kebersinambungan peradaban kita gitu. Nah akhirnya kan jadi banyak pertanyaan gitu. Mungkin nggak terulang di Pak Prabowo yang menantunya gitu? Ada kesamaan. Kesamaannya itu adalah terletak pada hilirisasi. Jadi Pak Prabowo mungkin bisa dijelaskan nggak hilirisasi itu apa sih? Iya, hilirisasi itu maksudnya kita mengolah sumber daya mentah kita sampai jadi lah gitu. Sampai dia memiliki nilai lebih. Nggak harus sampai jadi, tapi pokoknya sampai dia memiliki nilai lebih. Setengah jadi pun bisa. Setengah jadi pun itu disebut sebagai hilirisasi. Jadi kalau misalkan Akang ngambil buah kelapa, kemudian dijual ke masyarakat, mungkin satu butir 4.000, 5.000, sebelum nanti ke pasar jadi 10.000 gitu kan. Tapi kalau misalkan Akang ambil buah kelapa, kemudian kerok, kemudian jadikan isinya itu adalah sebagai layar laptop atau layar tablet atau handphone buat touchscreen-nya itu, ya itu satu lembarnya itu bisa 200.000, 300.000.
Daripada dijual 4.000, mendingan dijual 300.000, tapi diolah dulu di Indonesia. Nah itu kan hilirisasi itu begitu konsepnya, sederhananya begitu. Tapi kalau misalkan begitu, maka Amerika Serikat itu gak punya faedah. Apa faedah saya? Dan terus harganya jadi lebih mahal dan banyak lah kayak gini gitu. Ya akhirnya hilirisasi itu adalah salah satu yang tidak diinginkan oleh pesaing-pesaing kita. Kalau orang Indonesia bisa dan mau memproduksi mobil sendiri, yang paling rugi siapa? Jepang. Jepang yang keringetan. Aduh, Indonesia kalau bisa bikin mobil sendiri, nanti saya jualan di mana? Kalau misalkan masih harus di situ, saya bersaing. Jadi persaingan menjadi lebih ketat, lebih susah. Saya pemasaran ongkosnya jadi lebih mahal, lebih mahal gitu kan. Nah itu kan dikhawatirkan. Ketika kemarin misalkan Pak Prabowo bikin kontak dengan Pak Donald Trump, kemudian bikin deal-dealan, maka salah satu yang dealnya itu apa? Prabowo itu bilang, hilirisasi itu nggak berlaku buat rakyat Amerika Serikat. Jadi kami berhak untuk mendapatkan akses penuh terhadap material-material yang ada di Indonesia, gitu kan? Ya, artinya apa? Silakan hilirisasi asal jangan ke Amerika Serikat. Itu aksesnya buat saya aja. Bahan mentahnya nih. Iya, bahan mentahnya ya kan akses penuh buat kami. Nah gitu kan? Itu kemiripan yang pertama. Kemudian kemiripan yang kedua itu adalah bahwa Amerika Serikat itu menggunakan media-media untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yang berkuasa. Ya sekali lagi ya, ini tuh bukan soal pro dan kontra. Saya tuh pengkritik paling rajin terhadap Pak Prabowo gitu. Cuman apakah ada kepentingan asing dalam hal ini? Ya tentu saja ada. Apakah nanti Pak Prabowo juga akan digulingkan seperti Pak Harto dan sebagainya? Saya tidak tahu. Cuman yang jelas ada kemiripan itu. Ada kemiripan itu. Kemiripan di mana Pak Prabowo juga latarnya militer, kemiripan juga Pak Prabowo itu dan medan tempur lah. Iya, pengusaha juga gitu. Saya khawatir sih kekuatan asing ini menjadi, maksudnya demo tuh pasti muncul dari keresahan hati gitu. Tapi ada juga demo bayaran kan? Ada. Dan kita tuh sulit sekali untuk bisa membedakan itu. Gitu. Nyampur soalnya. Nyampur. Media kita tuh apakah benar-benar memberitakan fakta atau fakta itu juga disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu itu juga. Jadi sebenarnya banyak orang-orang Intel atau apa banyak segala rupa itu sering cerita juga sama saya bahwa ya ada kepentingan asing untuk Indonesia. Ya tapi bagi saya sih wajar. Tapi itu jangan dijadikan alasan. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo sekarang ditentang sama rakyatnya sendiri, ya mendingan introspeksi. Betapapun memang harus diakui ada kepentingan asing yang berusaha untuk merusak stabilitas politik di Indonesia itu ada. Cuman mereka tuh tidak akan bisa bergerak kalau kitanya solid. Karena Amerika Serikat bikin konspirasi di Cina, Amerika Serikat bikin konspirasi di Jepang, bikin apa. Tapi kalau pemerintahannya kuat, aman. Amerika Serikat benci Pak Harto itu sejak tahun 1991 dan ingin melenyapkan, katakanlah begitu ya. Tapi kan baru kejadiannya setelah Indonesia itu kelihatan lemah banget gitu. Jadi kalau ada kepentingan asing, anggaplah yes. Kalau ada konspirasi dari pihak asing, anggaplah yes. Dan itu bukan alasan, karena alasan yang sebenarnya itu adalah kalau kitanya kuat, konspirasi sebesar apapun bisa kita lawan. Tapi kalau misalkan kitanya lemah, bahkan tanpa konspirasi pihak asing pun kita runtuh duluan. Nah ini mungkin biar clear juga ya. Karena kemarin tuh terus terang Kang, saya kan ngundang Anies. Langsung komen, wah ternyata si Fajar anak Abah. Waduh. Terus kemarin saya bahas Prabowo. Wah sekarang udah masuk rezim katanya. Buset. Ya itu netizen. Kacau ini. Terus jadi kita harus bahas siapa gitu. Nah ini biar adil nih. Saya tuh pernah dengar perkataan Bu Megawati, koreksi kalau salah. Jadi waktu dia kecil itu, Pak Karno tuh pernah cerita, kalau dia target nomor 1 untuk segera digulingkan dari kekuasaan oleh kekuatan asing. Gitu. Pada saat itu Bung Karno juga target. Betul, Bung Karno itu target, itu jelas. Makanya nanti terjadi peristiwa G30S, kemarin tahun 2017, itu dokumen dari Amerika Serikat itu dipublikasikan. Ada, dan memang mengkonfirmasi bahwa ada keterlibatan dari pihak-pihak atau badan-badan tertentu di Amerika Serikat
untuk menggulingkan Bung Karno. Itu ada. Dari Inggris itu ada juga. Jadi ada intel Inggris yang Dari masuk. Inggris juga Bung ada. Karno tuh. Iya, Bung Karno, terhadap Bung Karno. Serangan terhadap Bung Karno itu ada. Nah, tapi seandainya di Indonesia tidak ada krisis, Pak Karno tuh bisa bertahan. Jadi Krisis ekonomi ya. iya, Kang nih, di rumah depan tuh ada orang yang mau masuk dan nyolong gitu. Lah kalau rumah kita kuat, dia gimana nyolongnya? Gak bisa. Nah, dia bisa nyolong tuh karena ternyata rumah kita tuh udah reyot, jendela-jendela udah pecah, pintu udah didobrak langsung jatuh, baru dia bisa ngejarah dan ngerampok kita. Gitu. Nah, demikian pun dengan situasi Indonesia. Adakah kepentingan asing? Ada. Amerika Serikat berkepentingan misalkan menggulingkan Soekarno, menggulingkan Soeharto dan sebagainya, ya ada. Tapi mereka baru akan bisa berhasil ketika Indonesianya memang lagi lemah-lemahnya. Pak Karno itu ya inilah benar-benar target gitu. Tanpa pengakuan dari Ibu Megawati kita sudah bisa memahami kalau Pak Karno itu adalah target. Karena Pak Karno yang pada waktu itu tuh bawa gerbong besar negara-negara yang baru merdeka. Negara dunia ketiga ya. Iya, untuk melawan hegemoni kapitalisme, hegemoni komunisme gitu. Untuk bisa melawan neokolonialisme dan neoimperialisme itu kan Pak Karno tuh ya biangnya yang paling gagasannya. Iya. Nah, jadi wajar kalau misalkan dia jadi target utama. Ya bahkan kan bukan gagasan lagi ya. Pada saat itu ada Ganevo, Konevo gitu. Tapi kenapa ya kok waktu itu sampai krisis ekonomi hyperinflasi gitu? Ya itulah. Jadi apa kita misalnya diblok gitu sama kekuatan asing gitu untuk dipersulit ekonominya gitu? Iya itu. Cuman yang Pak Karno itu sebenarnya di luar tuh cukup licin gitu ya. Jadi Pak Karno itu memanfaatkan dua adidaya pada waktu itu tuh. Jadi Amerika Serikat marah-marah. Terus kata Pak Karno, ya udah kalau lu marah-marah gue deket ke Soviet. Jangan gitu dong, jangan itu. Nah, dikasih duit sama ini. Nah, begitupun kepada Soviet. Soviet, lu macem-macem sama gue sedikit, gue pindah nih ke Amerika Serikat nih. Oh iya, jangan gue kasih nih. Nah gitu. Jadi Soekarno itu bisa memainkan itu. Cuman ya itu kejadiannya itu adalah setelah tahun 56, Pak Hatta lengser, Pak Karno itu tidak memiliki pengimbang, kemudian dia menjadi otoriter, dan ketika dia otoriter, tapi hanya dalam satu perspektif dirinya saja, tanpa ada orang yang mengimbangi dan mendampingi, dia tuh fokus pada yaitu hal-hal yang bombastis, tentang revolusi, diulang-ulang tentang antek asing, nekolim, yang akan merebut kembali Indonesia, bla 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 dan sebagainya, bikin proyek-proyek yang mahal. Ya jelas lah kalau misalkan udah begitu duit kas habis, kalau duit kas udah habis mulai krisis. Kalau krisis mikirnya gimana biar rakyat tidak melawan, ya kasih duit. Ya makin inflasi lagi gitu kan. Jadi udah pakai combo. Ada satu momen Bung Karno itu sampai ini ya kayak ayo siapa nih yang bisa benahin ekonomi kita gitu kan. Nanti mungkin apa ya kalau nggak salah jadi menteri apa gitu ya. Ya itu yang Pak Sumitro. Oke. Ya akhirnya itu ya. Iya seperti itu. Cuman ya keburu ekonomi Indonesia sudah kelewat kolaps, sudah tiba-tiba muncul peristiwa G30S. Jadi peristiwa G30S juga sebenarnya dikait-kaitkan dengan Pak Karno. Yeah. Jadi misal gini ya, mungkin nggak pelaku dari peristiwa G30S itu adalah Angkatan Darat. Mungkin. Karena apa? Karena Angkatan Darat nasionalis dan benci internasionalis. Pak Karno semakin dekat ke komunis. Bikin Jakarta, Peking, Pyongyang. Nah akibatnya apa? Akibatnya dia itu menjadi terlalu dekat ke kelompok internasionalis. Maka TNI, tentara itu marah sama Pak Karno. Mungkinkah karena alasan itu dia berontak? Bisa jadi. Nampaknya dari mana? Nampaknya yang melakukan peristiwa penculikan jenderal-jenderal itu semuanya tentara, Pak. Ya kan? Semuanya tentara. Nah, jadi jangan-jangan tentara, atau ada juga yang berpikir jangan-jangan ini memang benar-benar PKI. Karena pada waktu itu Pak Karno itu sakit
dan bisa meninggal kapan saja. PKI khawatir kalau misalkan dia meninggal, dia diganyang langsung sama Angkatan Darat. Karena sejauh ini yang melindungi PKI itu adalah Pak Karno. Kalau Pak Karnonya lengser, habis PKI sama Angkatan Darat. Jadi ya udah, sebelum Pak Karnonya lengser dan masih ada, kita ambil kekuasaan agar kita nggak diganyang sama Angkatan Darat. Mungkin nggak pelakunya adalah PKI? Mungkin dalam hal itu. Atau pelakunya sebenarnya adalah Pak Karno sendiri. Pak Karno yang ingin melenyapkan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Karena Pak Karno pada waktu itu, gue mau mendekat nih ke komunis. Gue mau bikin angkatan kelima. Jadi kalau misalkan negara diserang sama negara yang lain, angkatan darat nggak kuat, angkatan laut nggak kuat, angkatan kepolisian nggak kuat, angkatan udara nggak kuat, ya udah kita bikin angkatan kelima. Rakyat dipersenjatai, perlawanan rakyat semesta. Nah ini angkatan darat marah. Kata angkatan darat dalam pikiran mereka, kalau rakyat dipersenjatai, artinya mereka mempersenjatai komunis. Komunis jumlahnya pada waktu itu tuh 15 juta orang. Sedangkan TNI itu ya sekitar 150 ribuan orang. Sekarang komunis gak bisa ngelawan ABRI walaupun jumlahnya 10 kali lipat karena mereka gak punya senjata. Kalau mereka dikasih senjata melalui gagasan Bung Karno, itu bisa melawan Angkatan Darat. Angkatan Darat ketakutan. Biar tidak terjadi seperti itu, maka Pak Karnonya ayo kita culik. Tapi melalui Dewan Jenderal itu. Tapi Pak Karno tahu dulu itu, kejadian itu. Wah, ada Dewan Jenderal yang mau mengkudeta saya. Kudeta balik. Mana untung? Kudeta balik dia. Akhirnya tangkepin itu jenderal-jenderal yang tidak loyal itu, kemudian dicemplungin ke sumur sumur tua lubang buaya itu. Nah, bisa nggak pelakunya sebenarnya adalah Soekarno sendiri? Bisa dalam hal itu. Jadi sebenarnya ada banyak kemungkinan dalam sejarah dan semuanya cukup masuk akal. Jadi kalau ada orang yang berpikir pelakunya PKI titik, pelakunya Bung Karno titik, nah itu yang bernalar rendah itu. Ada juga yang pelakunya adalah CIA, ada. Ya orang punya alasan juga kan. Iya. Ada pelakunya Soeharto, ada. Ya itu yang jadi banyak. Tapi ini jadi nyambung ke sini ya. Masuk juga nih. Karena saya tuh termasuk yang ngikutin ini banget gitu. Dan beberapa kali saya bahas tentang G30S ini gitu. Nah, rata-rata orang yang hidup di zaman itu selalu mengatakan bahwa 65 itu adalah peristiwa yang terhubung dari 48 gitu. Betul, sangat betul. Bahwa orang itu memang sangat murka lah, terutama dalam perebutan tanah ya. Dengan orang-orang PKI yang bertindak sangat kasar gitu. Betul sekali, PKI itu kasar dalam hal itu. Iya. Makanya ketika 65 meletus, itu jadi kayak momentum orang-orang untuk membalas yang sebelumnya tuh kayak orang-orang tuh harus nasakom pada saat itu gitu. Betul. Jadi PKI itu pada waktu itu arogan. Arogannya itu bukan hanya kepada rakyat, kepada ideologi lain, bahkan terhadap komunis tulen mereka tuh nyerang. PKI itu komunis palsu. Wah, gimana ceritanya ada partai komunis ikut pemilu tuh gimana? Iya, komunis itu revolusi. Nah, di Indonesia tuh ada partai komunis beneran, Murba. Nah, musyawarah masyarakat banyak gitu. Itu dihajar juga sama PKI. Jadi PKI itu arogan luar biasa. Kenapa bisa arogan? Ya karena dia ngejilat Bung Karno. Berusaha untuk itu. Nah, salah satu yang dibenci oleh PKI itu adalah feodalisme. Nah, feodalisme itu nampak dari misalkan ya, ada kiai punya pesantren. Pesantren zaman dulu tuh kan nggak bayar SPP. Tapi caranya tuh gini, kiai punya tanah luas. Ayo santri-santri di sini, malam kita ngaji, malam kita belajar agama. Nah siangnya, ayo kita berkebun, ayo kita beternak. Nah ini nanti hasilnya itu adalah untuk membiayai pesantren. Gitu, jadi dimakan bareng-bareng sama santrinya.
hasilnya dijual, yang jual juga santrinya, begitulah kurang lebihnya. Jadi gaya-gaya pesantren zaman dulu tuh gitu. Karena itulah kiai itu tanahnya pasti gede banget. Ya karena untuk membiayai itu kan pendidikan ini. Nah, komunis tuh gak suka. Wah, kata komunis tuh, ini benar-benar bukti feodalisme. Makanya mereka sebut 7 setan desa, misalkan ya yang sebelum-sebelumnya. Ya, 7 setan desa tuh salah satunya tuh kiai. Ya, kiai. Setan itu setan Kata desa. Aidit. Iya, kata Aidit. Ya itu setan. Ya, karena apa? Karena dia menguasai tanah begitu luasnya, sedangkan yang lain disuruhnya untuk mengelola, tapi keuntungannya adalah untuk si kiainya. Nah, kemudian salah satu gagasan dari PKI itu adalah si tanah itu tuh harus dirampas untuk diserahkan kepada masyarakat. Oh, itu gagasan yang terang-terangan ya? Gagasan terang-terangan pada waktu itu. Okay. Nah, rampas tanah itu serahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud itu adalah masyarakat siapapun biasa aja. Tapi karena yang melakukan perampasan itu adalah PKI, dan kemudian dia yang ngasih kepada rakyat, rakyat itulah yang akhirnya jadi kader PKI. Oh, udah dikasih tanah nih. Oh. Nah, akhirnya bentrok tuh di lapangan. iya, kiai dengan santrinya yang tanahnya dirampas jadi musuh bagi rakyat yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dapat tanah. Oh. Itu kan. Nah, itu kerjaan PKI itu kayak gitu. Makanya dia dapat melipat gandakan pengikut mereka dengan sangat signifikan itu ya karena itu. Jadi sok-sokan Robin Hood gitu. Oke. Nah, jadi wajar kan kalau misalkan nanti terjadi persengketaan antara golongan kiai dan santrinya dengan orang-orang PKI itu. Itu kan memang panas banget pada saat itu ya. Dan ada juga satu teori yang mengatakan bahwa ya tadi seperti Akang bilang, kok komunis ikut pemilu gitu kan. Nah, makanya turun pada saat itu perintah dari komunis Tiongkok ya untuk segera sebelum Bung Karno itu meninggal karena sakitnya gitu. Iya, ada teori itu memang ada. Sehingga makanya pas pidato pertanggungjawaban Bung Karno mengatakan bahwa kebelingeran pimpinan PKI. Gitu. Iya, betul. Ya maksudnya dalam hal itu artinya Pak Karno itu ada di lingkaran itu kan. Okay. Ada di lingkaran kudeta itu. Makanya sampai menyimpulkan pimpinan-pimpinan PKI yang keblinger. Pimpinan PKI yang keblinger yang dimaksud itu siapa? Ya diantaranya adalah Aidit, diantaranya adalah Nyoto. Yang pada waktu itu memang bikin tindakan-tindakan yang kebablasan. Ya sekali lagi kita bukan menafikan atau menghilangkan jejak PKI di situ gitu. Ya dia pasti bagaimanapun nggak mungkin enggak dia tuh terlibat. Cuman siapa pelaku sesungguhnya di situ? Dalangnya sampai sekarang tuh sejarawan yang benar-benar akademik itu tidak yakin. Ya kalau kacamatanya akademik tuh nggak benar-benar yakin siapa. Tapi PKI itu jelas di situ terlibat. Apakah keterlibatannya itu sampai dalam? Nah itu cukup membingungkan. Sebab misal ya kita nyangka nggak sih bahwa pimpinan PKI, salah satu pimpinan PKI itu siapa ya? Saya lupa. Sukiman siapa saya lupa. Subandrio. Bukan. Itu nanti silahkan dicek ya. Itu tuh adik kakak dengan jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30S itu. Yang mana tuh? Baru dengar nih. Iya, jadi ada pimpinan PKI yang bersahabat, yang saudara kandung dengan salah satu korban. Oh, saya baru dengar nih. Iya, saya lupa namanya itu ya. Okay. Tapi nanti ditampilin di sini. Nanti tampilin. Itu ada yang seperti itu. Maksudnya, jadi kalau memang benar ini direkayasa oleh PKI, kayaknya PKI nggak akan sampai melakukan itu, gitu. Iya kan? Nah, terus media-media PKI setelah kejadian peristiwa G30S itu nggak kompak. Ada yang mendukung G30S, ada yang menentang G30S. Nah, jadi jangan-jangan mereka juga nggak dikasih briefing sebelumnya. Iya. Dan untung misalkan, kok untung gampang banget itu dihabisi sama Pak Harto. Karena pas dia melakukan kudeta, dia nyerang jenderal-jenderal itu, ya semuanya tentara kan. Nah,
pas mau udah selesai sampai di situ, mereka bingung lah. Sekarang kita ngapain? Bingung, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Makan aja mereka nggak ada. Jatah konsumsi saya mana hari ini? Nggak ada. Ya akhirnya gampang dibantai sama Pak Harto gitu pada waktu itu. Jadi PKI itu terlibat. Tapi sampai sedalam apa keterlibatannya, apakah dia menjadi pelaku tunggal seperti menurut negara, ataukah dia sebenarnya juga ada hanya pimpinannya saja gitu. Itu ya saya yakin sejarawan yang sepenuhnya akademik itu ragu dalam hal ini gitu. Ya berteori boleh aja gitu. Ya boleh-boleh aja. Argumen-argumen gitu. Jadi dari tadi kita bahas kan, dari zamannya Bung Karno, Pak Harto, sampai Pak Prabowo, ya agenda-agenda asing itu menekan juga. Iya kuat lah, sangat kuat ya. Kuat. Ya cuman, iya kita kalau rumah kita baik-baik saja sih, sekuat apapun dari pihak lain tuh gak akan bisa menggoyang Indonesia. Akang punya duit 1 miliar misalkan ya, karena jualan bakso. Lalu di sebelah Akang ada penjual bakso juga berdiri. Omsetnya makin hari makin naik. Akang merasa terancam pasti kan? Jadi Akang mikirnya perbaiki kualitas bakso saya sehingga bisa lebih bersaing atau jatuhkan aja dia. Sesimpel itu kan? Ya negara-negara di seluruh dunia juga seperti itu kan? Ayo kata Amerika Serikat, wah negara ini potensi jadi adidaya nih. Wah siapa nih? Cina. Oh, ayo kita kejar gimana caranya supaya Cina nggak maju-maju amat misalkan. Ya itu kan ada, dan mereka sampai sekarang juga masih mempropagandakan Cina tuh jelek lah, apalah, bau lah segala rupa. Mereka masih propagandakan itu sampai sekarang juga. Dan Cina juga melakukan hal yang sama kan. Amerika Serikat ya segala rupa. Oke lah kalau gitu. Makasih Kang ya. Udah datang dan berbagi. Dimana mungkin buat teman-teman ya yang tadi kita bahas tuh nggak ada di pelajaran sejarah sekolah ya gitu. Jadi mungkin nggak ada ya. Yang terakhir-akhir itu nggak ada kayaknya. Mungkin ini jadi ya sebagai versi lain lah dari teori-teori yang selama ini mungkin teman-teman pada tahu. Itu dia guys, akhir dari video ini, dimana gue bilang kepada kalian jangan sampai tujuan awal kita itu berbelok, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang punya kepentingan lain. Jangan sampai terprovokasi, tetap fokus pada tujuan awal, tuntutan-tuntutan rakyat agar negara kita yang tercinta ini makin maju, serta sila kelima Pancasila itu benar-benar bisa ditegakkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.